Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter tanpa Pavard, Di Marco tetap jadi pilihan utama di sayap kiri. Benjamin Pavard dipastikan absen pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Pavard sudah mencoba, tetapi kemarin lapangan menunjukkan bahwa pergelangan kakinya belum memungkinkan untuk bisa tampil, tulis Gazzetta dello Sport. Cedera yang didapat saat melawan Roma belum sepenuhnya pulih, dengan kondisi sendi yang masih bengkak. Tes yang dijalani kemarin menghasilkan respon negatif, terutama saat Pavard mencoba gerakan perubahan arah. Ia merasakan sensasi tidak nyaman, sehingga tak bisa masuk dalam rencana Simone Inzaghi. Lanjut laporan tersebut, dengan kondisi tersebut, posisi bek kanan akan kembali dipercayakan kepada Jan Bisek, seperti pada leg pertama di Montjuic. Di sisi kiri pertahanan, Inzaghi tetap memberikan kepercayaan kepada Federico Di Marco. Di Marco tetap starter meskipun sempat kesulitan dalam menjaga Lamine Yamal di leg pertama, ungkap Gazzetta. Carlos Augusto, yang menjadi alternatif, kali ini kembali memulai laga dari bangku cadangan. Ivan Zamorano, siapapun yang lolos malam ini, akan angkat trofi di Munich. Ivan Zamorano, mantan penyerang Inter yang dikenal dengan julukan Bam Bam, menyatakan keyakinannya bahwa siapapun yang lolos dari duel antara Inter dan Barcelona malam ini, akan keluar sebagai juara Liga Champions. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Zamorano menegaskan pentingnya atmosfer Giuseppe Meazza dan kekuatan emosional laga semacam ini. Ini adalah pertandingan yang membuat jadi pesepak bola itu berharga, katanya. Saya akan hadir di stadion bersama putra saya untuk memberikan dukungan. Zamorano membayangkan laga terbuka, penuh kualitas individual. Inter dan Barca punya pemain yang bisa memutuskan laga dengan satu aksi. Tapi Inter punya satu keunggulan, Giuseppe Meazza. Ia menyoroti bagaimana stadion tersebut bisa mengubah jalannya pertandingan, seperti yang pernah ia alami sendiri, contohnya Inter dan Real Madrid 3-1 tahun 1998, menang berkat dorongan luar biasa dari penonton. Giuseppe Meazza akan penuh sesak, banyak legenda Inter hadir saksikan duel kontra Barcelona. Atmosfer di Stadion Giuseppe Meazza malam ini dipastikan akan luar biasa dalam leg kedua semifinal Liga Champions antara Inter dan Barcelona. Sejumlah mantan pemain akan hadir, termasuk Zamorano, Cruz, Berti, Galante, dan Free. Lapor Gazzetta dello Sport. Yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran 5 pemain legendaris dari skuad treble winner 2010 Cordoba, Cambiaso, Julio Cesar, Materazzi, dan Pandev. Pertandingan malam ini juga mencetak rekor baru dalam sejarah finansial klub. Pemasukan mencapai sekitar 14 juta euro, melebihi catatan 12,5 juta euro saat Inter menjamu AC Milan 2 tahun lalu. Tulis laporan tersebut, ini menjadi pendapatan 2 digit kedua musim ini bagi Inter, setelah sebelumnya meraup 10 juta euro dari laga perempat final, melawan Bayern Munchen. Sebanyak 75.000 penonton akan memadati Giuseppe Meazza dan memberikan atmosfer yang luar biasa sejak awal laga. Akan ada koreografi 360 derajat yang melibatkan seluruh stadion, mencakup ketiga anello, ungkap Gazzetta. Koreografi ini dipersiapkan untuk menyulut semangat, dan menjadi dorongan besar bagi pasukan Simone Inzaghi. Dokumen pemerintah kota Milan bertentangan dengan klaim gerakan Yes to Meazza soal pembongkaran San Siro. Gerakan Yes to Meazza, yang berupaya mencegah pembongkaran Stadion San Siro, mengklaim bahwa perintah penangguhan sudah berlaku sejak Januari tahun 2025. Namun, menurut laporan dari Tuttosport, dokumen resmi dari pemerintah kota Milan menyatakan hal yang berbeda. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa perintah penangguhan baru akan berlaku pada tanggal 10 November tahun 2025. Meskipun gerakan tersebut menginginkan agar San Siro tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya, mereka telah menghadapi kendala hukum dalam upaya mereka. Gerakan Yes to Meazza
sempat menyatakan bahwa penangguhan pembongkaran tier kedua stadion sudah mulai berlaku pada awal tahun ini. Namun, dokumen pemerintah kota memperjelas bahwa hal tersebut tidak akan efektif hingga akhir 2025. Sementara itu, kedua klub besar Milan, Inter dan AC Milan, terus merencanakan pembangunan stadion baru yang terletak di sebelah Stadion San Siro yang ada. Rencana tersebut akan membutuhkan pembongkaran sebagian struktur San Siro untuk memberi ruang bagi stadion baru. Namun, dengan penundaan yang terungkap, kedua klub ini kini memiliki lebih banyak waktu untuk melanjutkan proyek mereka. Inter ragukan partisipasi di Supercoppa Italia 2025, Marotta soroti padatnya jadwal. Inter dilaporkan tidak senang dengan rencana pelaksanaan Supercoppa Italia, dan mempertimbangkan untuk mundur dari turnamen tersebut. Kabar ini dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport yang mengutip pernyataan CEO Inter, BP Marotta. Inter, yang sibuk di segala lini, mempertimbangkan untuk tidak ikut Supercoppa Italia 2025 yang akan digelar Januari tahun 2026 di Riyadh, lebih dari 5.000 km dari Milan, tulis Ivan Zazzaroni. Zazzaroni menilai sikap Marotta bukanlah bentuk provokasi atau kritik langsung kepada Lega Serie A. Ia justru melihat keputusan itu sebagai respons terhadap dampak fisik yang dialami skuad Simone Inzaghi usai edisi terakhir turnamen tersebut. Efek dari format 4 tim terakhir tampaknya cukup terasa, jadi Marotta mempertimbangkan untuk absen dari turnamen yang meskipun tak terlalu penting, tetap menguras tenaga, jelasnya. Inter pantau bintang muda Palmeiras, siap bersaing dengan Arsenal dan Dortmund. Inter terus menatap masa depan dengan mengincar talenta-talenta muda dari seluruh dunia. Salah satu nama terbaru yang masuk radar klub asal Milano itu adalah Luigi, pemain sayap muda Palmeiras yang mencuri perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Pemain berusia 19 tahun tersebut tampil gemilang saat membawa Palmeiras menjuarai Copa Libertadores U20. Performa impresifnya di level junior kini mulai berlanjut ke tim utama, di mana Luigi mulai mendapatkan menit bermain secara reguler. Palmeiras telah mengantisipasi potensi kehilangan sang pemain dengan memperpanjang kontraknya dan menyematkan klausul rilis sebesar 70 juta euro. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan kepindahannya ke Eropa pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan The Sun, Arsenal dan Inter sama-sama memantau situasi Luigi dengan serius. Sementara itu, Borussia Dortmund disebut melihat sang pemain sebagai opsi pengganti Jamie Bynoe Gittens, yang hampir pasti akan hengkang ke Premier League. Dengan minat yang datang dari 3 liga top Eropa, masa depan Luigi tampaknya akan segera berpindah ke panggung sepak bola benua biru. Hasil Liga Champions, Inter Milan ke final, drama 120 menit lawan Barcelona. Inter Milan melaju ke final Liga Champions musim ini, tiket ke partai puncak diraih Nerazzurri usai memenangi drama 120 menit melawan Barcelona. Partai leg kedua semifinal Liga Champions antara Inter versus Barcelona dilangsungkan di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa atau Rabu dini hari. Pertarungan dua raksasa Eropa ini mesti memanjang ke extra time lantaran skor sama kuat 3-3 selama 90 menit duel. Seperti diketahui, pada Jumat pertama di Estadio Olympique Luis Companys pekan lalu, duel antara Barcelona versus Inter juga imbang 3-3. Barcelona kemudian bangkit pada babak kedua dan sempat berbalik unggul 3-2 berkat sumbangsi gol Eric Garcia, Dani Olmo, serta sepakan kaki kanan Raphinha. Namun, Inter tak menyerah dan memastikan duel berlanjut ke babak extra time usai sang bek tengah, Francesco Acerbi, mengemas gol pada masa injury time, persisnya menit ke-90+3, Inter Milan lantas kembali unggul 4-3 atas Barcelona pada babak pertama extra time, berkat sepakan kaki kiri David Fratesi.